Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung hijau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas menaikkan birahi pada murai batu pastol. Nah gitu ya teman-teman. Terutama ini pengguna pur superfit ya, pengguna pur superfit atau pur supersip. Nah gitu ya. eh itu bagaimana cara meningkatkan ya? Yang pertama usahakan dia rakus dulu makan purnya. Itu dulu, itu kunci utamanya ya. Usahakan dia rakus dulu makan purnya. Caranya gimana biar rakus makan purnya? Kasih jangkriknya itu 3 pagi 3 sore saja. Nah, itu nanti akan lahap makan purnya gitu ya. Nah, setelah dia lahap makan pur, terus EF-nya apa? Ya EF-nya yaitu tadi apa namanya? Jangkrik 3 pagi 3 sore. Nah, kalau misalnya 1 minggu itu nggak ada gejala, ini yang pasti gejalanya sama ya sama pur superfit ya teman-teman. Jadi ketika dia baru migrasi ke pur supersip, itu pasti ada bulu-bulu yang rontok kalau dia pada waktu pakai pur low protein nutrisinya kurang terjaga gitu ya teman-teman. Terus apalagi ya, ketika burung yang kita miliki itu sudah gacor, terus makan jangkriknya itu sampai tembus 5 pagi 5 sore ya, itu biasanya kalau pemakan high protein itu burungnya itu akan galak, loncat, kebanyakan seperti itu, dan itu cenderung emosi. Ada juga yang mengalami itu dia itu birahi. Nah, kalau birahi itu biasanya murai tersebut belum kena jemur. Nah, belum kena jemur, dia habis mabung, nah dia galak. Kayak kemarin murai batu gundala saya itu belum saya jemur, mandinya juga kemarin itu belum pasti gitu kan, belum ketemu. Nah, akhirnya pas waktu di gantangan, ini hanya percobaan kemarin ya teman-teman, yaitu pengen tahu kalau belum diapa-apain, kalau dilombain kayak apa. Ternyata dia itu loncat-loncat, galak gitu terus birahi. Nah, Nah, setelah kemarin saya terapi jemur ya, jemur jemur siang gitu ya, posisi dia bukan sauna ya. Dia itu sudah menunjukkan perkembangan gitu ya, perkembangan yang bagus. Dia itu enggak terlalu birahinya itu sudah mulai terimbangi dengan emosinya. Tapi ya masih galak kan gitu ya. Karena terapi untuk mandinya kemarin kan belum saya lakukan gitu kan ya. Nah, akhirnya ini mulai kemarin itu minggu kemarin lah, minggu saya lombakan dengan kondisi seperti itu, sudah coba saya jemur ya, jemur naikin emosi. Nah, itu sekarang sedang saya terapi lagi, yaitu supaya dia itu kalau ditaruh di bawah itu dia anteng. Nah, gitu ya, anteng, tidak loncat-loncat, nggak takut orang gitu kan. Nah, masalahnya kemarin itu kalau saya pantau juga di gantangan itu, dia itu kayaknya mentalnya itu nggak kuat gitu ya. Belum kuat ya, karena nggak pernah dilombain, terus dia ketemu burung banyak, gacor-gacor gitu ya. Sebenarnya gundala itu kalau sedang nggak loncat-loncat, nggak naik turun, itu kalau bunyi itu langsung isian, dan itu bagus untuk penilaian gitu ya teman-teman. Ya, ini PR saya untuk gundala, yaitu akan saya terapi dulu supaya dia itu anteng ya, anteng di rumah dulu, anteng kalau ditaruh di bawah itu anteng, orang lewat kayak ada kucing mendekati terus dia anteng, diem aja, bunyi lah, itu insya Allah nanti sudah ada perubahan buat digantang. Tapi selama belum anteng, ini akan saya terapi terus. Nah, ini saya cari karakter mandinya, ternyata dia itu mau mandinya itu tiap malam ya. Tiap malam ya. Jadi perlu digarisbawahi ya teman-teman.
untuk pengguna pur high protein ya, ini super sip ya, ini usahakan mandinya itu mandi malam. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kalau murainya itu mandinya itu lama, itu akan cepat anteng. Tapi kalau hanya sebentar terus udah selesai, nah itu perlu waktu. Nah, gitu. Untuk kendala saya ini kalau mandi sebentar banget ya teman-teman. Jadi jebur seret, bersihin ke atas, jebur lagi 3 kali udah. Biasanya kalau murai batu putra putri saya itu sampai lama ya. Jebur itu bisa sampai 5 atau 7 kali. Nah, baru dia puas mandinya gitu. Nah, ini baru 2 kali apa paling banyak itu 3 kali, malah sekali udah gitu ya. Tapi ya kita harus rutinkan mandinya biar dia itu ketemu enaknya. Gitu ya teman-teman. Itu menaikkan birahinya ya. Terus apalagi yang harus dilakukan? Nah, misalnya birahinya kurang, bisa ditambahkan cacing ya teman-teman. Bisa ditambahkan cacing. Nah, bisa juga dikombinasi dengan kroto atau diselingi dengan ulet Jerman. Nah, kalau penggunaan kroto meskipun high protein ini hanya khusus apabila murai yang kita miliki itu sudah makan pur superfeed tapi birahinya nggak naik-naik gitu ya teman-teman. Jadi bisa diberikan kroto. Kroto berapa hari sekali? Seminggu 2 kali cukup gitu ya teman-teman. Dan seberapa banyak? Sebanyak sendok teh. Jadi sedikit teman-teman ya. 2 kali seminggu dan hanya 1 sendok teh. Nah, itu pemberiannya itu untuk kroto. Nah, kalau untuk ulet Jerman berapa kasihnya? Yaitu 1 ekor aja tiap 2 hari sekali. Nah, gitu ya teman-teman. Itu pemberian EF-nya. Jadi diperhatikan juga. Jadi sebelum memberikan kroto ya dipahami dulu nih, dikarikan cangkrik, dinaikkan cangkriknya ya kan. Kalau dinaikkan cangkriknya udah gacor, udah enak ya sudah pakai cangkrik saja. Kalau sudah pakai cangkrik terus pakai ulet Jerman kok nggak kunjung naik birahinya, ya sudah kasihkan kroto gitu ya. Jadi langkah awal itu cangkrik, bisa dikombinasi dengan ulet Jerman. Nah, kalau misalnya enggak juga, kadang kan ada murai batu yang susah birahinya ya, naiknya itu susah gitu, itu juga ada. Nah, itu langkah terakhir dikasih dengan tambahan kroto gitu ya teman-teman. Itu untuk menaikkan birahi. Nah, terus kalau untuk menaikkan birahi boleh dijemur Nah, kalau untuk menaikkan birahi, kalau misalnya dijemur, jemurnya itu jemur sauna ya. Kerodongnya basah, burungnya kering. Nah, itu untuk meningkatkan birahinya gitu ya, teman-teman. Terus murai batu ngeriwik susah gitu, ya itu dijemur sauna. Kalau jemur sauna gitu makan minum ditaruh apa diambil Kalau saya sendiri saya taruh. Ya gitu ya teman-teman. Kalau saya sendiri saya taruh karena kalau saya nyauna murai batu yang hanya ngeriwik dan kurang gacor itu biasanya kerodongnya itu saya basahin dan saya saunanya itu sampai kerodongnya itu kering. Nah, berarti kan lama ya teman. Kalau lama seperti itu kita nggak kasih makan dan minumnya, lah nanti kalau dehidrasi mati. Ya, pas dibuka udah mati, kan gitu. Kalau ada makan minum kan dia kan bisa mengatur diri sendiri ya, bisa mengatur kondisi tubuh. Kalau dia mau makan ya makan, kalau mau minum ya minum kan gitu. Kalau misalnya enggak ya enggak gitu. Gitu teman-teman ya. Demikian teman-teman, ini sekilas cara menaikkan birahi untuk murai batu pastol atau murai batu yang kriwik ya. Jadi seperti itu teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.